Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya sendiri Pak Saiful Kurniawan, saya bernama Imron. Ya, dari mana? Dari MTS Vietnam. Nah, kedatangan kami ini terkait masalah ada beberapa hal yang ingin kami konsultasikan. Boleh. Bapak Saiful Kurniawan. Yang pertama adalah bagaimana kiat-kiat untuk lulus S2 dengan tepat dan cepat. Baik. Terima kasih. Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Saya S1-nya itu ditempuh di Universitas Wisnuwardana Malang, jurusan Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian S2-nya saya lanjutkan di Pasca Sarjana Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Jadi alhamdulillah saya itu termasuk mahasiswa yang on time, lulusannya itu tepat waktu, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu wisudawan terbaik bersama dengan istri pengasuh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Ningsari. Beliau waktu itu S1-nya Ya. termasuk wisudawan terbaik juga. Saya S2-nya merupakan wisudawan terbaik juga. Nah, kiat saya yang pertama adalah fokus. Jadi saya setiap malam itu pasti harus ada jadwal menulis. Minimal walaupun 10 menit. Jadi dengan itu harus menyediakan laptop, setiap hari itu minimal harus menulis. Jadi harus membiasakan menulis. Yang kedua tentunya harus rajin kuliah. Jadi walaupun nulis terus tapi tidak jarang kuliah, kan bisa juga itu. Lah soalnya ada teman saya itu pintar nulis orangnya tapi tidak selesai. Karena jarang kuliah. Nah, ini kata kuncinya, keywordnya itu di samping harus membiasakan menulis dan juga rajin kuliah. Alhamdulillah saya sepanjang tidak sakit, alhamdulillah saya kuliah. Walaupun saya tidak enak sedikit, itu saya paksakan kuliah. Walaupun saya itu di depan dosen itu ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa. Yang penting saya di depannya dosen lah gitu kan. Jadi usahakan. Karena kalau misalkan kita itu, kalau di Malang ya, kalau di Universitas Ibrahimi, kalau absensinya itu kurang dari 70% ngulang. Oh gitu Pak. Iya. Kurang dari 70%. Itu ulang. Kalau di kampus Malang itu kurang dari 80% harus ulang. Ulang dari semester awal apa sampai Semester misalkan semester 1 3, ya, ya. semester 3 misalkan. Nah, itu tidak mencapai 80% tingkat kehadiran misalkan, itu harus ulang. Di semester 3 itu. Semester 3. Oh begitu. Ya. Terus di samping rajin menulis, kemudian rajin kuliah, kemudian usahakan rajin mengerjakan tugas. Ya. Jadi kadang-kadang hati-hati, jangan sampai kemarin itu ada teman saya, jadi tugasnya itu minta tolong sama temennya. Pas ketemu dosennya, hampir di DO itu. Begitu ketat ya? Iya, hampir di DO. Jadi usahakan sejelek-jeleknya tulisan kita, yang penting itu adalah original dari kita, itu jauh lebih baik bagus tapi karya orang lain. Ya sudah, yang penting tulis apa adanya, yang penting itu adalah betul-betul original, orsinil dari kita. Itu sehingga dengan metode itu saya alhamdulillah tepat waktu S2-nya saya, dan dikokohkan sebagai wisudawan terbaik. Nanti saya berikan contoh, tidak hanya ngeles saya, nanti saya beri
contoh sertifikat bahwa saya itu termasuk salah satu wisudawan terbaik. Pas 2 tahun berarti Pak jenengan? Pas 2 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. jadi S2 itu tidak boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Iya, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Lebih tidak apa-apa, yang penting tidak lebih dari 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun berarti nanti di renew, didiskualifikasi. Nah, kalau kurang nih Pak, apa Pak biasanya penyebab faktor kurang dari 2 tahun? Nah, justru misalkan kita sudah selesai penulisan tesis, tapi belum 2 tahun, itu dianggap abal-abal. Oh begitu ya? Iya, jadi walaupun penulisan tesisnya jenengan itu selesai, Iya. tapi masih kurang dari 4 semester, ya tidak bisa diujikan. Harus ada harus ada waktu, harus ada time, harus ada deadline itu, waktu yang sudah ditentukan. Target. Jadi S2 itu tidak boleh kurang dari 2 tahun, tidak boleh lebih dari 4 tahun. Baru karya ilmiahnya itu dianggap layak untuk diujikan. Gitu Mas. Ya. Terus berikutnya? Yang kedua nih, ini kan topik menarik tentang seputar S2 Pak ya. Ya. Jadi biasanya mahasiswa itu ketika di ujung final mereka berbenturan dengan tugas akhir. Kalau di S1 skripsi, kalau di S2 tesis. Tesis kalau dia. Nah, banyak sebagian mahasiswa di sana yang terhambat tesisnya karena jarang, tidak langsung respect mengerjakan tesis. Nah, mungkin di sini pertanyaan saya terkait tesis. Mungkin kiat apa saja untuk menyusun tesis dengan tepat dan benar sesuai dengan target yang ditentukan oleh dosen penulis. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, dan ini menjadi sebuah persoalan di setiap kampus dan setiap mahasiswa. Nah, tidak hanya jenjang S1, S2, bahkan S3 juga belum selesai-selesai. Jadi angkatan saya itu, saya termasuk mahasiswa pertama yang selesai. Jadi angkatan saya itu angkatan 2015, ya. 2 kelas ya. Jadi 1 kelas kalau S3 itu 13 orang. Berarti kalau 12 berarti 26 orang. Jadi saya termasuk di kelas A. Kemudian satunya kelas B, cuman makan korban. Yang kelas saya satu itu Bu Sulasih meninggal dunia. Yang kelas B orang Jombang Pak Maltuk itu juga meninggal dunia. Makanya saya guyon sama Prof Imam. Prof, di kelas kami itu angkatan saya itu sudah makan korban, Prof. Maksudnya, iya, teman saya meninggal dunia. Kenapa? Ya kurang tahu, Prof, apa karena tidak bayar SPP atau gimana? Nah, menarik untuk jadi perhatian itu memang bagi mahasiswa yang lain yang masih menempuh S2. Jadi seharusnya kenapa mahasiswa itu lelet, tidak selesai-selesai? Karena dia tidak punya target. Makanya mulai sekarang jenengan kuliah itu harus target. Target saya harus tepat waktu. Itu harus ditanamkan dalam benaknya. Karena kalau kita itu hanya asal kuliah, ya, betul, tidak punya target, itu tidak ada semacam giroh untuk menyelesaikan. Jadi begitu masuk kampus, niati saya 2 tahun harus selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi mulai sekarang harus punya draft tulisan. Jadi jenengan harus punya draft tulisan, judulnya harus ditulis dengan baik, kemudian kerangkanya, kemudian grand teorinya harus punya buku utamanya, di samping dikuatkan dengan buku-buku penyempurna misalkan. Kemudian setelah itu metodologi penulisannya, dan diusahakan kalau bisa menyediakan waktu untuk menulis. Tidak harus pakai banyak,
tidak harus pakai banyak. Insya Allah kalau itu ditekuni, harus ada target, setiap tugas itu dikerjakan, insya Allah selesai. Satu. Yang kedua, fokus. Tidak bisa S2 itu apa namanya, istilahnya itu tidak hanya menggunakan sisa-sisa waktu misalkan. Tidak bisa, itu harus fokus. Jadi jenengan itu manajemen waktunya harus bagus. Jadi manajemen untuk pengembangan dirinya, manajemen untuk keluarga, manajemen untuk pendidikan atau sosial. Makanya Rasulullah SAW itu sukses karena manajemen waktunya bagus. Jadi sepertiga untuk pengembangan dirinya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga itu untuk dakwah atau untuk pendidikan. Ada laporan ke sini itu saking getolnya mengurus pendidikan, dia berangkat pagi pulang malam, terus seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Malah digugat cerai sama istrinya. Kenapa? Karena jatah waktunya untuk keluarganya itu tidak ada sama sekali. Jadi ikut manajemen waktu Rasulullah. Sepertiga untuk pengembangan kita, sepertiga untuk dakwah atau untuk umat, sepertiga untuk keluarga. Jadi jangan sampai dengan kalau sudah menjadi mahasiswa magister tiba-tiba lupa terhadap waktu keluarga atau anak misalnya. Jangan, bisa-bisa digugat cerai. Lah beneran ini fakta. Jadi kesimpulannya, untuk segera menyelesaikan penulisan tesis itu, yang pertama manajemen waktu, kemudian fokus dan target. Insya Allah kalau itu dilakukan, insya Allah emasnya itu akan segera lulus tepat waktu, on time. Dan jangan berlama-lama. Nanti kalau berlama-lama di kampus itu nanti bersedekah sama kampus itu. Soalnya jalan terus itu. Selesai tidak selesai, SPP jalan terus. Mendingan disedekahkan sama anak istri, disedekahkan sama anak yatim daripada disedekahkan. Soalnya kampus sudah kaya. Gitu ya. Mungkin 2 pertanyaan itu sudah cukup Bapak. Semoga apa yang menjadi informasi dan saran dari jenengan bisa bermanfaat buat kami semua. Nah, kami harapkan untuk pertemuan berikutnya bukan hanya sekedar membahas terkait masalah tentang pendidikan, tapi banyak hal-hal yang perlu kami tanyakan ke jenengan. Nah, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Mungkin demikian Pak I, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.